Baik, kita lanjutkan serial Laravel 12 kita. Kali ini kita akan belajar membuat tampilan menggunakan Tailwind. Secara default, Laravel telah menggunakan atau memasukkan Tailwind. Kita tinggal membuatnya saja sekarang. Oke. Kita buka playtailwindcss.com untuk membuat tampilannya. Oke. Ini alat bantunya ada playtailwindcss.com. Kemudian kita juga bisa menggunakan Tailwind cheat sheet. Jadi kalau misalnya kita buka ini, bentar. Ya, ini adalah Tailwind cheat sheet. Jadi kita di sini bisa lihat perintah apa saja yang ada di Tailwind ini. Yang terkait dengan layout, terkait dengan flexbox, sizing, box alignment, grid, gitu. Ada border, spacing. Jadi untuk buat padding gimana? Kita bisa klik di bagian ini. Kita bisa lihat ada padding 0, ya padding 1 itu artinya 0,2 rem atau sekitar 4 pixel. Kalau P4 berarti sekitar 16 pixel. Oke, dan seterusnya ya. Nah, kita akan buat tampilan seperti ini ya. Kita akan buat tampilan seperti ini. Jadi nanti ada bagian kotak terluar. Nah, itu nanti kita bagian kotak ini kita tulis dengan HTML div. Kemudian nanti ada dua kotak tambahan lagi di dalamnya. Jadi kita bagi dua baris. Baris pertama dan baris kedua. Berarti kita di dalam div yang merah tadi, kita tambahkan dua div. Kemudian di div yang kedua, di yang bawah, yang kuning, yang di bawah, kita bagi kanan dan kiri. Nah, itu ada dua div. Oke. Di sini ada beberapa kelas yang bisa kita pakai. Jadi di sini ada P4, berarti kita kasih jarak atau padding, jarak dalam. Kalau margin itu jarak keluar. Kemudian kalau BG, red 400 artinya background, warna backgroundnya warna merah dengan tingkat kecerahannya 400. Kemudian ada font black, artinya jenis hurufnya itu paling tebal ya. Sama seperti kalau kita pakai CSS biasa, perintahnya itu adalah font weight. Nah, untuk yang black nilainya 900. Kemudian ada text red, itu untuk warna tulisan, warna merah dengan kecerahan 400 juga. Kalau depannya ada H, itu artinya kita akan membuat tinggi elemen sebesar layar kita ya, sebesar layar kita. Kalau ada kurung siku, maka yang di dalam kurung siku ini nanti akan bisa diisi dengan nilai ya. Nah, kalau misalnya itu perhitungan, bisa kita pakai calc ya. Di sini nanti dihitung 100 VH dikurangi 56 pixel. Kemudian juga ada flex ya. Nanti kita akan coba. Oke. Sekarang kita buat dulu. Kita main-main di sini di playtailwindcss.com. Nah, nanti hasil dari play ini akan kita masukkan ke view. Di bagian ini adalah tempat untuk menulis HTML dan kelas. Sedangkan yang sebelah kanan ini adalah hasilnya. Sehingga kita akan mudah melihat hasil dari HTML kita. Kita akan buat di situ. Di sini juga sudah dilengkapi dengan Emmet abbreviation ya. Jadi saya buat satu. Oh ya, tadi di dalamnya ada dua div.
berarti saya pakai panah begitu, div lagi ada 2. Nah, nanti kalau kita enter dia akan buat struktur seperti itu. Yang bawah kita buat div ada 2 untuk kiri dan kanan, ada 2. Nah, untuk kiri dan kanan. Yang atas kita akan buat dia ada logonya, saya pakai H1 my site, kemudian nanti di sebelah kanan ya, di sebelah kanan itu ada tulisan profile, konten, logout ya. Nanti dibuat seperti ini pakai nav, kita buat pakai nav, kemudian A nya ada 3. Oke, sudah seperti ini. Yang pertama profil gitu ya, kemudian my content, saudara bisa lihat nanti di sebelah kanan sudah ada hasil dari HTML kita, kemudian log on. Oke ya, sudah seperti ini. Nah, kita bisa atur pertama warna dulu ya, kita buat warna dulu. Misal yang ini kita mau kasih warna, berarti kelas sama dengan BG, misalnya saya mau warnanya pakai amber ini aja ya, kita ambil dari gradasi pakai amber 700 misalnya. Kemudian yang bawah kelas pakai BG, amber untuk yang bawah saya pakai amber 200 ya, karena belum ada isinya maka tidak terlihat. Kita buat dulu isinya, misalnya saya kasih 1, ini 2. Nah ada ya, sudah ada warna amber 200 nya. Oke, kemudian kita akan menggunakan flex. Flex itu akan mengatur elemen yang ada di dalamnya. Untuk kali ini elemen yang ada di dalamnya itu ada H1 dan nav ya, itu akan diatur berjajar ke kanan. Flex ya, nanti dia akan diatur berjajar ke kanan seperti itu. Kemudian kita tambahkan justify between. Nah, nanti akan dibuat di situ ada jarak dari sini sampai sana ya. Ini ada jarak. Ya, kita atur seperti itu. Kemudian kita kasih jarak P4. Ya, sudah. Nanti dia akan kasih jarak di sini ada margin sebesar 16 pixel. Ya. Atas, kiri, bawah semuanya 16 pixel. Oke, sudah. Sekarang kita akan atur di sini pakai kelas. Saya mau buat fontnya ya, kalau pakai font black maka nanti dia akan hitam di sana. Lebih tebal ya maksud saya. Kalau mau ganti warna tulisannya pakai teks ya. Pakai teks misalnya amber 50. Kalau yang ini untuk mengubah besar tulisan. Misalnya saya pakai 2XL. Nah, nanti jadinya besar. Kemudian saya mau kasih ganti warnanya. Saya pakai amber 100 misalnya. Ya, seperti itu. Kemudian untuk yang nav, kita akan buat yang nav. Kelas sama dengan teks, warna teksnya kita ikutin yang di atas, teks amber 100 misalnya. Ya, udah seperti itu. Kemudian kita kasih jarak misalnya ini kalau misalnya kita pakai justify content, justify center, justify between, ya ini nggak ada hasilnya.
Kenapa? Karena kita belum menambahkan flex. Oke, ya. Nah ini malah jaraknya nggak kelihatan. Kenapa? Karena lebarnya belum diatur. Ya, lebarnya belum diatur. Daripada mengatur itu, mungkin saya nggak pakai ini. Ya, saya nggak pakai ini. Saya akan memberikan padding untuk semuanya, padding kanannya aja, padding right. Ya, saya misalnya kasih padding right 4. Nah, dia ada kayaknya kurang ya. Kalau 40. Oh ya, salah. Ini yang dikasih padding masing-masing dari A ya. Masing-masing dari A. Saya bisa tambahkan di sini kelas sama dengan P4. Ya, semuanya saya copy. Saya paste di bawahnya juga. Saya paste di bawahnya juga. Dah. Nah, udah ada jaraknya ya. Nah, ini akan merepotkan kalau misalnya ditulis 3 kali ya. Nah, itu bisa diganti dengan cara pakai bintang titik 2 P4. Artinya semua yang ada di dalam nav akan dikasih padding 4. Gitu ya. Nah, ini bisa saya hapus. Saya blok dulu kelas P4, kemudian saya tekan Ctrl D. Maka ketiganya yang tulisannya kelas P4 akan diblok. Nah, ini kalau kita hapus bisa langsung menghapus semua ya. Oke. Kayaknya P4 terlalu lebar. P3 mungkin. Ada ya, P3 itu 0,75 rem. Oke, sudah. Sekarang kita akan buat untuk yang satu. Di satu ini akan kita buat navigasi. Ya, seperti yang di atas, yang ini. Kita pindahkan ke bawah juga. Seperti itu. Cuma di sini bukan my site. Saya akan ganti ini dengan menu. Mungkin tulisannya kita buat bukan H1, tapi ini saya buat kecil aja. Misalnya medium. Oh, enggak ada. SM. Tulisannya nggak kelihatan. Oke, kita hapus dulu deh biar kelihatan tulisannya. Nah, itu menu. Kemudian di sini saya mau buat menunya itu tidak ke kanan tapi ke bawah ya. Oke, ini saya hapus dulu. Ya, kita akan buat dia menurun ke bawah. Maka saya pakai flex, kemudian pakai flex call. Berarti dia ke bawah. Ya. Oke. Kemudian saya akan flex itu ada flex 1. Flex 1, flex 2, flex 3, flex 4. Ya, setengah, 2, 2/4 dan seterusnya ya. Nah, itu nanti bisa dilihat di pelajaran CSS tentang flex grid ya. Ini sudah ke bawah ya. Sebentar, ada yang kurang kayaknya. Oh ya, saya mau buat begini. Ini nav sudah cukup. Yang bagian menu dan bagian nomor 2, yang nomor 2 ini saya kasih dulu warna lain. Kelas sama dengan BG Amber ya, yang 100 saja deh. Oke, BG Amber 100. Nah, ini saya akan letakkan kiri dan kanan. Berarti di sini
Ya, saya kasih flex. Nah, itu dia nanti akan diatur ke kanan ya. Nah, yang kedua, yang duanya itu kita tambahkan flex 1. Ya, dia langsung otomatis memenuhi tempat di sebelah kanan. Nah, yang sebelah kiri kita atur lebarnya itu fix ya, supaya dia tidak berubah-ubah lebarnya. Untuk yang bagian ini ya, kelas kita kasih lebarnya tetap 64. Nah, segitu ya. Jadi lebarnya tetap 64. Seperti itu. Oke, lebarnya tetap 64. Sekarang yang bagian menu ini akan saya geser ke kanan supaya sejajar dengan yang my site. Berarti saya kasih P4 untuk menunya. Ya, sudah. Kemudian bagian yang bawahnya, yang ini, profil. Nah, ini saya akan tambahkan pakai bintang, karena untuk semua A di dalamnya, itu ada namanya hover. Hover artinya sewaktu ini ditunjuk ya, sewaktu ini ditunjuk. Kita kasih backgroundnya warna yang lebih gelap deh. Nah, seperti ini. PG Amber 500. Nah, itu nanti semuanya akan sewaktu disorot ada menunya seperti itu. Kemudian saya akan geser semuanya. Ya. Kalau saya kasih di sini semuanya pakai P4 untuk A yang di dalamnya, maka nanti ini akan jadi jauh-jauh semua. Ya. Sepertinya kurang baik. Ya. Kita hanya atur kanan kirinya aja yang 4. Tapi atas bawahnya kita pakai PY2. Ya. Nah, ini agak lebih kecil berarti ya. Oke, udah seperti itu saja. Nah, di sebelah kanan sekarang, oh ini kayaknya tingginya belum sampai ke bawah ya. Kita akan atur tingginya. Ya, tingginya adalah screen. Nah, dia akan setinggi ini semuanya ya. Cuma di sini ada kekurangannya. Nah, dia melebihi tingginya berarti ya. Maka kita pakai perhitungan. Kita pakai perhitungan 100 VH, artinya 100% tinggi layar itu dikurangi, nah berapa pixel. Nah, kita akan coba-coba ya. Kalau kita hitung-hitung tadi di atas ini ada P4 ya, P4 itu tadi sekitar 16 pixel. Nah, ini 16 pixel dari atas, 16 pixel dari bawah. Kemudian tulisannya itu tadi teks 2XL. Teks 2XL ini 24 pixel ya, jadi sekitar 24 tambah 32 ya. 24 tambah 32 sama dengan 66 pixel. Tadi pakai pixel atau apa ya? Ya, pakai pixel. Ini harusnya lebih tinggi nih. Oke, kita lihat ya. Tadi cara nggak mau dikasih spasi mungkin.
hanya oh ada calc-nya, lupa saya, maaf. Ini pakai calc ya, perhitungan soalnya ya. Oke, sekarang sudah nggak ada scroll barnya di sana, jadi dia tidak melebihi ya, tidak melebihi. Kemudian di bagian 2 ini kita masukkan ada judul, saya pakai H2 aja. Ini misalnya dashboard, kemudian di bawahnya ada section untuk konten ya, ini isi gitu. Nah yang ini saya mau kasih warna BG 300, kemudian saya kasih P4 ya, seperti itu. Tulisannya font bold aja, tidak tebal-tebal banget ya. Nah sekarang kita tinggal masukkan isinya ya, kita tinggal masukkan isinya, kita atur di sini kelas sama dengan padding 4. Oke, sudah masuk ke situ ya. Nah ini sudah jadi desain kita ya, walaupun masih belum responsif ya, tapi ini kita buat tampilan sederhana. Nanti saudara juga bisa ambil dari template yang sudah banyak disediakan. Ini saya copy semuanya, kemudian kita buka program kita. Nah kita buat tampilan master ya, kita buat tampilan master. Di sini saya buat folder baru ya, saya kasih nama layout pakai S, kemudian saya buat file baru misalnya master.blade.php. Nah saya buat di sini ada tanda seru untuk buat HTML. Nanti di dalam body ini kita paste di sini ya program kita tadi. Nah di section ini isi kita pakai add yield content ya, boleh apa saja ya di sini, boleh konten atau apa terserah. Oke, nah master ini nanti akan digunakan oleh layout yang ada. Misal kita punya tampil titik blade, nah seperti ini kemarin. Nah ini bagian ini saya hilangkan, bagian atasnya, dan bodinya juga dihilangkan. Jadi memang yang akan mengisi bagian ini ya, hanya yang mengisi bagian ini. Nah caranya ini kita kasih extend layout master ya, layouts master. Jadi layouts itu adalah foldernya, master itu nama filenya. Kemudian kita kasih section content. Nah section content itu karena di sini namanya konten ya. Nah nanti section content akan diisi dengan itu semua ya. Yang ini sudah nggak perlu, kita tutup end section ya. Kita akan coba jalankan PHP Artisan Serve. Oke, kita coba jalankan, kita lihat kita punya routing apa, dosen ya, kita punya routing dosen. Nah ternyata Tailwind-nya belum jalan. Kita masukkan dulu ini di welcome, kita buka welcome
ya. Kemudian kita kopikan VT ini. Kita kopikan VT ini. Sudah, kita masukkan ke master. Kita taruh di bawah title. Nah, sudah. Nah, kalau sudah, maka kita perlu menjalankan. Yang server ini jangan dimatikan. Kita buat command prompt lagi. Kita jalankan npm run dev. Nah, ini dipakai untuk mengcompile CSS miliknya Tailwind. Oh, di sini kita dibilang bahwa kita belum punya VT. Maka kita tulis di sini npm install. Ya, biarkan dia melakukan instalasi dulu. Oke, setelah selesai, kita jalankan npm run dev-nya. Nah, sudah. Ini jangan ditutup, berarti kita punya ada proses yang sedang berjalan tadi ya. Ada dua, ya, kita punya dua. Ini sedang berjalan, dan juga npm run dev kita sedang berjalan. Yang ini jangan ditutup juga. Nah, sekarang dengan npm run dev maka ini akan dikompil. Ya, kita lihat di sini kan apa namanya? Tidak ada apa-apa ya. Nanti kalau misalnya CSS atau kelas-kelas kita tambahkan, nanti dia akan otomatis dikompil dan akan disimpan ke folder CSS di sana. Ini saya refresh. Dan dengan npm run dev maka perubahan itu otomatis di refresh ya. Nah, ini sudah. Nah, ini ada data dosen di sini. Nah, ini data dosen harusnya masuk ke dashboard. Ya, data dosen harusnya masuk ke dashboard. Nah, itu bisa kita lakukan. Tutup. Data dosen masuk ke dashboard. Nah, ini. Ini kita ganti yield. Misalnya page. Gitu ya. Maka nanti di tampil di sini kita bisa kasih add section page data dosen seperti itu. Jadi nanti di sini isinya data dosen. Bentar, kenapa tidak tampil ya? Oke, ini dia data dosen. Nah, nanti yang bagian sini data dosen bisa di nah, dia langsung otomatis refresh ya. Nah, kalau sudah pakai Tailwind maka tampilan dari pagination itu jadi sudah rapih ya. Sudah rapih. Tidak ada yang membesar lagi. Oke. Seperti itu. Kemudian misalnya saya mau buat halaman tambah. Nah, di sini menunya saya bisa bikin menu dosen, menu tambah, dan juga menu kalau editnya udah ada ya. Editnya sudah ada. Tombol tambah bisa saya taruh di atas ini. Ya, di sini saya taruh tulisan dosen. My content saya ganti tulisan dosen. Maka kita taruh di sini dosen. Nah, kemudian di URL-nya kita bisa panggil garis miring dosen. Begitu. Kemudian nanti di tabel kita bisa bikin href juga untuk dosen tambah. Tapi kita lihat dulu apakah dosen tambah sudah punya nama. Oh, ini belum ada namanya ya. Dosen tambah belum ada namanya. Gak apa-apa, berarti kita tulis di sini dosen tambah.
tulisannya adalah Oke, kita bisa kasih kelas sama dengan misalnya BG, saya mau pakai green deh, green 400 ya. Ini nanti dia langsung compile ya, ini dia sedang mengcompile. Kemudian saya kasih PX 4 PY, nah, itu dia langsung compile terus, dan nanti di sini otomatis dia langsung di refresh ya. Kemudian saya mau kasih ini kelas ya udah dibuatin, nggak apa-apa lah ya. Ini ada jarak ya, ada jarak. Bordernya nggak usah deh kalau gitu, kalau cuma begitu aja. Ini MT nya saya kasih lebih deh, jangan 4 ya, 5. Table layoutnya auto. Kita udah ada jaraknya, udah kira-kira cukup seperti itu. Nah ini kalau diklik maka dia akan ke halaman dosen tambah ya, ke halaman dosen tambah. Nah ini tinggal kita copy aja bagian atasnya, kemudian kita ke tambah. Nah ini di atasnya kita tambahkan seperti ini ya. Ini tambah data dosen, tambah. Nah langsung otomatis di refresh harusnya. Oh belum, ini bawahnya belum selesai, end section. Nah langsung masuk ya, tinggal kita buat aturan untuk atau kelas untuk elemen yang ada di sini, untuk buat tombol, untuk buat isian gitu ya. Ini udah otomatis tambah data dosen. Di sini kalau kita tunjuk ke sini dosen, balik lagi ke sana. Ini tombolnya juga bisa diedit juga. Ini edit, nah masih seperti ini. Kita masukin lagi ya, koreksi blade. Nah ini saya masukkan, and section juga dimasukkan, di refresh. Nah udah dia masuk ke sini ya. Nah, ini tombol simpannya. Nah, udah seperti itu. Semoga bisa dipahami. Jika ada pertanyaan silahkan disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.